setiap hati yang mengasihi Engkau. Maka Tuhan Kau pakai, Kau berkati keluarganya. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun senantiasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pergumulannya, memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat Zoom. Tuhan tolong kami semuanya, biarlah kami tidak main-main untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Singkirkan semua awan kegelapan, kuasa setan iblis yang mempengaruhi hati pikiran ini. Oh, supaya kami, haleluya, tidak terpengaruh oleh Tuhan, situasi dan kondisi apapun. Tetap kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan, agar ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berkat kasih karunia Tuhan turun atas kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam satu nama yang kuasa, nama di atas segala nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luas. Ya, terima kasih Cik Ling. Tuhan Yesus juga berkati. Tuhan pakai Aku Cik yang Ling. hadir di tempat ini. Ialah mana aku sangat mengasihi kalian semuanya. Dan aku sendiri yang berkata-kata kepada kalian melalui lidah bibir hambaku ini. Karena rencanaku indah di dalam kehidupan kalian. Dan aku mau kalian semuanya ada keterlepasan, ada kebebasan, ada kemenangan. Dan kalian boleh duduk seidangan bersama aku Tuhan Allah. Oleh sebab itu mari perhatikan baik-baik. Dengar akan sabda firman-Ku dan lakukan sesuai dengan kehendak-Ku. Supaya kalian semakin hari semakin benar dan berkenan di hadapan aku Tuhan Allah. Mari, aku sangat mengasihi kalian semuanya. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah mana sekarang mengenaskan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita berkumpul bersama-sama saat ini. Seberapa kita yang ada, bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita semuanya. Ya, kita barusan ini merayakan 17 Agustus, Indonesia Merdeka. Dan kita tahu tahun ini adalah tahun ke-79 Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dan kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Tetapi apakah kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu selalu ada dalam hidup kita? Ataukah kita merdeka 2000 tahun yang lalu? Kita sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah mengorbankan nyawanya demi kita manusia ciptaannya, supaya kita boleh beroleh penebusan, keselamatan kekal yang dari Tuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini, kenapa masih mengalami jatuh bangun? Kenapa masih mengalami masalah persoalan? Semua manusia hidup pasti ada masalah persoalan. Tetapi apakah kita bisa cakap melalui segala masalah persoalan itu dan keluar sebagai seorang pemenang? Ataukah kita tertimpuk dengan masalah persoalan yang tidak pernah terurai dan akhirnya buleti dan akhirnya buleti mengikat kita tidak berdaya. Tetapi hari ini kembali
Tuhan mau saya dan saudara mengalami kemerdekaan mutlak, menang, bebas merdeka selama-lamanya. Karena kemerdekaan itulah yang membuat Anda boleh menikmati fasilitas dan kehidupan yang dari Bapa di sorga. Indonesia merdeka, boleh melakukan segala sesuatu. Dan ketika Indonesia merdeka, dia tampil berkemenangan, dihargai, dihormati oleh negara-negara yang lain. Dan hari ini Tuhan mau kita semua anak-anaknya juga boleh tampil, dihargai dan dihormati oleh semua kalangan manusia. Bukan cuma di Indonesia, tetapi sampai di mana-mana, di benua, seluruh bumi. Ya. Dan hari ini mari, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini Tuhan kita, ini Tuhan yang luar biasa. Dia mau kita tidak saja merdeka dan merdeka cuman sebiasa-biasa, tetapi hari ini kita mau berjalan bersama Tuhan di dalam koridor kebenarannya. Saudara ingat, banyak pesan-pesan Tuhan, ya. Ada seseorang yang berjalan sambil diikuti anjing dari belakang. Ada lagi yang bermain-main dengan anjing, ya. Ada lagi yang dan hari ini Tuhan mau kita semua mengalami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, supaya Anda berkemenangan. Ketika Anda berkemenangan, Anda akan mendapat piala kemenangan. Dan Anda akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Kalau manusia di bumi aja, yang menang Miss Universe, yang menang sebagai pelompat yang indah, sebagai pemain basket yang menang, yang luar biasa, pemain bulu tangkis yang berkemenangan. Ketika berkemenangan, maka akan mendapatkan piala kemenangan. Nama Indonesia harum karena melalui kemenanganmu, dan yang menang mendapat fasilitas dari Bapak Presiden, dari pengusaha. Ada yang dapat fasilitas rumah, duit, dan sebagainya. Karena menang. Karena membawa harum nama negara Indonesia. Ya. Dan hari ini kita mau lihat dulu firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16. Ayat 19. Kisah 16 ayat 19. Ya, mana sekarang minus kan? Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu,
Berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Mati Major. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Saudara, ini Rasul Paulus dan Silas orang yang tidak bersalah, tetapi dia menyampaikan kabar kebenaran. Pasukan yang kuat, berarti nggak bisa bergerak, ya. Udah nggak mungkin lolos, nggak mungkin goyang. Tetapi hari ini kita manusia bukan dibelenggu karena kebenaran firman Tuhan, karena membela kebenaran firman Tuhan, lalu dimasukkan penjara, bukan. Tetapi hari ini Tuhan itu ingatkan kepada kita semua, kita itu yang terpenjara dan kita itu yang memenjarakan diri kita sendiri dengan keberadaan dunia. Saudara, tadi anjing berbicara kehidupan lama. Kenapa anjing itu berbicara kehidupan lama manusia? Kita lihat anjing itu, jadi perumpamaan ya seperti anjing. Anjing itu kalau dia lapar, apalagi anjing jalanan, ya, anjing biasa, anjing jalanan itu, dia jalan ke jalan-jalan. Karena nggak ada yang rawat, nggak ada yang pelihara. Ketika dia lapar, dia akan jalan-jalan ke sampah-sampah, ke tong-tong sampah, kemana-mana untuk cari makanan. Dan ketika dia cari makanan, dia akan makan sekenyang-kenyangnya. Makanan itu baik, makanan enak maupun busuk. Karena lapar, dia makan, si anjing ini makan. Dan ketika makan, anjing ini bisa memuntahkan kembali. Dan ketika anjing memuntahkan kembali makanannya, nanti suatu saat anjing ini akan bisa menjilati makanannya lagi dan makan makanannya lagi. Anjing selalu memakan muntahnya kembali. Dan hari ini manusia, ya, tanpa kita sadari hari ini, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyucikan segala dosa kita. Dan Tuhan sudah panggil dan pilih kita. Diberikan keselamatan kekal. Tuhan cuma bilang, Tuhan cuma suruh, jalano hidupo di dalam koridor kebenaranku. Jangan menggok kiri kanan. Jangan
lihat kiri kanan, tetapi tetap berjalan di dalam jalur kebenaranku, maka aku akan bawa engkau naik dan naik dan naik, dan engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu firman Tuhan katakan begitu. Tetapi kita manusia sudah ditebus, kita sudah hidup baru, kita sudah dibaptis, kita berjalan dalam koridor kebenarannya firman Tuhan. Tetapi ketika kita sedang berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, si jahat itu enggak pernah tinggal diam. Selalu datang mengusik kita. Selalu datang menarik-narik untuk mundur ke belakang. Untuk melihat kiri kanan. Ya, saya kasih contoh. Seumpama nih, manusia yang tadinya suka sekali dengan kedagingan. Ya, ketika sudah bertobat, dia harus melepaskan kedagingannya. Dia harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Harus hidup dalam kekudusan. Tetapi ketika mulai berkumpul dengan teman-teman lamanya dulu. Dan ketika teman-teman lamanya dulu mulai menawarkan hal-hal kedagingan, dia mulai tergiur lagi. Tidak bisa menahan nafsunya. Tidak bisa menahan keinginannya. Dalam hati akan berkata, iya wis gak apa-apa, wis tak coba-coba. Sekali-sekali kan gak apa-apa. Akhirnya masuklah lagi ke lumpur dosa. Masuklah lagi ke lembah kelam. Enak-enak jalan pakai kasut yang putih bersih. Di jalan yang lurus. Tetapi akhirnya karena keinginan. Sudah lama ya aku nggak berbuat itu. Udah lama ya. Akhirnya coba kakinya dimasukkan kepada lumpur yang kotor. Maka kakinya, sepatunya kotor lagi kena lumpur. Berapa banyak dari anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah berjanji akan hidup dalam kebenaran. Tetapi karena keadaan, karena tidak kuat mengekang nafsu birahinya, akhirnya kembali kepada dosa, kembali kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Ada lagi yang tadinya ya kelihatannya sudah luar biasa, sudah melayani Tuhan. Tetapi karena tidak bisa mengekang emosi, dulu pemarah, tapi ketika ditangkap Tuhan bertobat, mulai belajar sabar, mulai belajar melayani, ya. Walaupun tidak semudah itu, ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, langsung jadi sabar, enggak. Melalui proses, melalui bentukan. Dan ketika proses di tengah proses itu belum selesai, bisa kambuh. Sifat marahnya bisa kambuh lagi. Sifat emosinya bisa datang lagi. Barusan kita mendengar berita yang viral, ya, yang viral dari Sidoarjo. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pribadinya, walaupun sudah dipakai Tuhan, sudah melayani Tuhan luar biasa, gerejanya besar, ya, luar biasa dipakai Tuhan, mungkin bisa kesembuhan, bisa mendoakan orang luar biasa. Tetapi karena kurang intim, kurang bergaul sama Tuhan, akhirnya kehidupan lamanya muncul lagi. Dan ketika kehidupan lamanya muncul lagi, ya, mulai ada sodoran-sodoran iblis. Ingat, selama manusia dipakai Tuhan, Anda dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, luar biasa. Apalagi diangkat, ditinggikan. Semakin engkau diangkat, ditinggikan, iblis itu berusaha narik engkau jatuh ke bawah. Berusaha mendorong engkau jatuh terpelanting, jatuh terpeleset. Kalau kita nggak berjaga-jaga. Dan ketika ini udah luar biasa, mulailah iblis itu nyusup masuk. Mulai masuk, disodorkan yang lain dan yang lain. Dan ketika mulai ada dosa masuk, ada perselingkuhan masuk, ada will masuk, maka akhirnya tidak tahan uji. Sifat lamanya kambuh, emosinya kambuh, istri sendiri dipukul babak belur. Kenapa? Tidak bisa nahan, lupa segalanya.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh merdeka. Nah, untuk supaya kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh berkemenangan, tahan uji, ya, tahan uji. Apapun yang terjadi, mau babak belur, mau dipojokkan, mau dihimpit, mau ditendang, ya, mau dibanteng, tetap tahan uji, tetap berkemenangan, tidak goyah. Saudara, hari ini kembali Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, ya. Kita baca ayat 25. Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, kita belajar yang di atas, ya. Kita belajar ketika Paulus dan Silas, mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka memuji dan menyembah, maka yang terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Minggu lalu, hari apa tuh? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan mau kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji dan menyembah. Kelihatannya tidak ada apa-apa. Kelihatannya cuma memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Ketika Anda terus menaikkan pujian penyembahan, yang lalu saya sampaikan Roma 8, ya toh, di mana ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus adalah bahasanya kita dengan Bapa kita di sorga, berbahasa roh, yang mana iblis nggak ngerti, iblis nggak tahu. Kalau iblis dengar, iblis bisa menyabotase. Tapi karena iblis tidak mengerti bahasanya, cuman bahasa kita dengan Tuhan, kita berbahasa roh. Kita yang tahu, kita bisa berkeluh kesah kepada Bapa kita di sorga, yang tidak didengar oleh manusia. Dan ketika engkau berhubungan intim dengan Tuhan, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji, menyembah, 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 2 bulan, kelihatannya nggak ada apa-apa. Saudara tahu nggak? Ketika kita memuji dan menyembah, maka aliran-aliran air dari surga, aliran-aliran air kehidupan itu memenuhi hatimu. Dan ketika air itu memenuhi hatimu, membasahi hatimu, semua kotoran di dalam hatimu dibersihkan. Dibersihkan semuanya sampai bersih. Luka-lukanya semua disembuhkan sampai bersih, tidak bercacat celah. Sampai engkau mempunyai hati seperti hati Bapa yang bisa mengampuni dan mengasihi. Saudara punya hati Bapa itu susah. Tidak segampang 1 bulan sekolah, lulus ujian jadi pendeta S1, S2, lalu pasti hatinya seperti hati Bapak. Belum tentu. S3 pun bisa emosi, bisa marah, bisa terpeleset, bisa jatuh dalam dosa. Tapi tahukah Anda, ketika Roh Kudus itu yang maha kuasa, yang maha kudus, itu tinggal di dalam hatimu, tinggal di dalam dan
memimpin engkau, mengajar engkau supaya tetap hidup dalam kebenaran disertai dengan kekudusan. Dan ketika Anda terus berdoa, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau semakin kuat dan gagah perkasa seperti Paulus dan Silas ketika mereka mengalami sesuatu tanpa bersalah, hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membuat orang tidak suka dan akhirnya dipenjarakan. Mereka tidak marah sama Tuhan, tidak berkata, Tuhan mana Tuhan, buktinya mana Tuhan, aku sudah melayani engkau, kok malah aku dipenjara? Enggak, tetapi mereka mulai berdoa. Mereka mulai memuji dan menyembah. Mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, mereka menerima semuanya dengan terus menyanyi bersyukur. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertindak, maka ada gempa bumi yang dahsyat. Semua sendi-sendi ada kemenangan yang dari Tuhan. Dan ketika ada kemenangan yang dari Tuhan, maka Paulus dan Silas ini tidak melarikan diri. Mumpung buka langsung lari, enggak. Dia tenang. Karena tahu pembelaan Tuhan ada. Dia tenang. Sampai kepala penjara itu ketakutan mau hampir bunuh diri. Dan Paulus dan Silas berkata, jangan bunuh diri. Aku masih tetap ada di sini. Tujuan Tuhan, kenapa? Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Tujuan Tuhan melalui Paulus dan Silas, dia berkemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan tepat pada waktunya. Melalui peristiwa ini, kepala penjara dan keluarganya bertobat. Mereka semua menerima Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan mau kalau Indonesia, bumi yang kita pijak ini berkemenangan, merdeka. Tuhan mau kita semua anak-anaknya manusia ciptaannya, semua juga mengalami kemenangan merdeka. Merdeka dari masa lalumu, merdeka dari sakit hatimu, merdeka dari kekecewaanmu, merdeka dari kepahitanmu. Semuanya dilepaskan, mengampuni dan mengasihi. Dan ketika Anda terus memuji dan menyembah, ketika engkau berkemenangan, Anda cuma berdoa, memuji, menyembah, serahkan aja sama Tuhan. Ada kelepasan. Masalah persoalanmu, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang mengurai, Tuhan yang menolong, sehingga ada keluar jalan satu persatu. Tuhan berikan jalannya satu persatu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahu-tahu masalahmu selesai. Tahu-tahu suamimu kembali. Tahu suamimu berubah jadi baik. Tahu-tahu istrimu pulang ke rumah. Iya. Bukan dengan caramu. Kalau dengan caramu nggak bisa. Mungkin kamu tarik, kamu apain juga nggak bisa kembali. Tetapi ketika engkau menyerahkan sama Tuhan, dan ketika Tuhan yang bertindak, Tuhan yang membuka pintu penjara, belenggu-belenggu itu dibuka sama Tuhan, semuanya akan terjadi dalam hidupmu. Suamimu, istrimu kembali ke rumah, rumah tanggamu kembali. Begitu juga ketika engkau saat ini mengalami sakit penyakit, ya, saya nggak tahu mau sakit hatimu, sakit rohanimu, jasmanimu, keuanganmu, semuanya, rumah tangga, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Ketika engkau selalu mengandalkan Tuhan, engkau cuma memuji dan menyembah. Memuji dan menyembah, tetap jalan dalam kebenaran Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan disertai dengan kekudusan. Udah, lakukan tugasmu dengan baik, cuma memuji menyembah Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran Tuhan.
Selanjutnya Tuhan yang beracara. Selanjutnya Tuhan yang turun tangan. Dia yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan caranya yang ajaib. Dokter aja nggak bisa menyembuhkan. Lalu kita mau kemana? Yang bisa menyembuhkan cuma Tuhan. Dokter tidak bisa menyambung nyawamu karena dia manusia biasa. Tetapi ketahuilah Tuhan nyawamu. Ingat Raja Hizkia yang divonis mati. Ketika dia nangis, dia datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Yang bisa memperpanjang umurmu adalah Tuhan. Oleh sebab itu mari belajar. Berikan ya pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, disertai tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya engkau layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan kepadamu, dia memberikan perkenanannya kepada engkau. Hari ini juga belenggu-belenggu itu semua terbuka. Tembok-tembok itu, semua rantai-rantai penjara, semua terbuka, terlepas dari hidupmu. Dan engkau pun berkemenangan. Semua pintu terbuka, jendela terbuka, usahamu yang diambang kepailetan, kehancuran, yang tidak berdaya, sepi. Ketika engkau cuma memuji dan menyembah dengan hati yang benar, Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Dia akan membuat semua yang kau lakukan, kau kerjakan, ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan ada keberhasilan. Ada hasil sehingga engkau bisa menuai, engkau bisa menikmati hasilnya bersama seisi rumahmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya hari ini. Dan Tuhan mau bukan Indonesia saja yang merdeka 89 tahun. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita manusia ciptanya 2000 tahun yang lalu, sudah dikasih jalan merdeka, sudah dikasih jalan hidup yang berkemenangan, berbahagia, berkelimpahan. Dia datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Dan hari ini, ketika kita benar di hadapan Tuhan, percayalah. Ketika semua sudah Tuhan bukakan, semua pintu-pintu penjara, semua ada gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyang, dan terbukalah semua pintu, lepaslah belenggu mereka semua. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah melepaskan semua ikatan-ikatan dosa, melepaskan semua ikatan-ikatan kehidupan lama kita, melepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu kita, terlebih melepaskan semua ikatan-ikatan sakit hati kita, kecewa kita, kepahitan kita, semuanya lepaskan. Jangan ada sedikit pun di dalam hatimu, supaya wadahmu putih bersih tiada percela, dan hati Bapa ada di dalam hatimu. Ketika hati Bapa di dalam hatimu, engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Paulus dan Silas tidak lari. Dia bisa mengampuni, mengasihi kepala penjara, dan bisa memenangkan jiwa mereka. Hari ini ketika engkau tampil sebagai seorang pemenang yang luar biasa, engkau tetap rendah hati, engkau tetap hidup di dalam kekudusan. Bagi Tuhan itu sangat mudah menolong engkau. Sangat mudah sekali memberikan jalan, memberikan terobosan kepada engkau. Sangat mudah bagi Tuhan. Ya, ada yang berkata, kenapa ya? Kenapa ya? Saya setiap kali nawarin barang saya, sudah mau deal, tiba-tiba batal. Sudah diambang pintu, tiba-tiba batal. Udah semuanya, tiba-tiba batal. Kenapa? Nggak ada manusia yang tahu kenapa.
Kenapa rasanya kok nggak seperti biasanya? Iya. Dan ketika saya ajak berdoa, ya, saya ajak berdoa, Tuhan cuma perlihatkan dan saya sampaikan. Tuhan perlihatkan kepada saya. Anda berkumpul dengan teman-teman Anda. Anda sedang minum minuman, bir dan sebagainya. Dia kaget setengah mati. Dia berkata, kok bisa tahu? Ai, kok bisa tahu? Itu benar, kok bisa tahu? Saya bilang, Anda diberkati Tuhan. Dikasih tempat baru. Bukannya Anda memuliakan Tuhan, bukannya Anda mengundang hadirat Tuhan. Anda mengundang teman-temanmu minum bir. Makanya mulai terhalang berkatnya. Tetapi hari ini kembali kepada cinta yang mula-mula. Kembali melekat sama Tuhan. Kembali hidup benar. Tuhan buka kembali jalannya. Tuhan buka kembali pintunya buat engkau. Hari ini kita tidak pernah menyadari kenapa kita selalu jatuh bangun. Kenapa kita tidak pernah bisa naik langsung. Naik langsung seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Langsung naik ke atas jos. Tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kita selalu jalan. Sebentar jalan maju, sebentar lihat kiri kanan. Sebentar maju, sebentar ada tawaran kue yang manis, sodoran-sodoran yang manis, kita ikut. Akhirnya nggak pernah sampai. Sadar lagi, jalan lagi, maju lagi dalam koridor kebenaran Tuhan. Tiba-tiba ada tawaran duit sak gebok. Lupa lagi, menggok lagi, lihat duit sak gebok. Ada tawaran lagi, di depan lagi, lebih lagi. Aduh, bingung lagi dengan tawaran. Akhirnya nggak pernah sampai, nggak pernah maju. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau mau melawaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ya, semakin engkau memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran, tawaran apapun kepada engkau tidak akan mempan. Sodoran apapun tidak akan mempan, tidak akan menggoyahkan engkau, tidak akan membuat engkau jatuh. Ya. Bahkan kehidupan lamamu yang ditawarkan iblis pun tidak akan membuat engkau jatuh. Sayang kalau kita udah mencapai umur hampir 80, ya. 80 itu tinggal masuk daftarnya dipanggil. Dipanggil untuk pintu surga terbuka bagimu. Tetapi ketika hampir mencapai 80, kita nggak tahan. Dengan tawaran perempuan yang cantik, yang manis, duit, harta, tata, dan wanita. Akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan pertandingan ini. Walaupun dari muda sudah jadi pendeta, sudah gelarnya S1, S2, S3, luar biasa, gerejanya besar, luar biasa, jemaatnya luar biasa. Tetapi ketika sampai detik terakhir, kurang sedikit aja, Anda tidak bertahan. Gagallah semua. Yang sudah kau rintis dari muda, habis semua jatuh. Kita nggak bisa lagi duduk seidangan dengan Yesus. Tetapi kalau udah berjalan, sudah kadung jalan hampir 80, udah lanjutkan aja. Sampai selesai, nggak usah tergiur dengan hal-hal dunia. Karena semua hal dunia ini sifatnya adalah sementara. Berapa banyak dari kita selalu mencari dan mencari, mengais dan mengais. Mencari dan mencari semua yang ada di dalam bumi ini. Padahal ketika semua kita dapat, ketika kita harus menghadap, kembali pulang, kita lahir dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Tidak ada yang bisa kita pakai, tidak ada yang bisa kita bawa. Engkau bawa emas 1 gelang aja, malam dicongkel kuburanmu, ya, untuk ambil gelangmu. Semua fana, buat apa kita terlalu memperhatikan dan selalu beresiko untuk yang fana ini. Padahal Tuhan mau kita selalu berkemenangan merdeka seperti Indonesia. Merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79 tahun. Hari ini Tuhan mau Anda kembali kepada posisimu, kembali sujud di hadapan Tuhan, kembali berikan pujian penyembahanmu
doamu yang berbau harum. Kembali hidup di dalam kebenaran, tanggalkan semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan mau angkat tinggikan engkau untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Seperti berita-berita tadi itu, tidak usah diekspos. Kenapa? Karena ketika kita mengekspos berita itu, memperjelek, tidak memuliakan nama Tuhan. Kenapa orang yang udah dipakai Tuhan luar biasa ternyata, dalamnya tidak sesuai. Ternyata dalamnya itu brutal, ya. Ternyata hidupnya tidak benar. Akhirnya citranya itu nggak bagus. Ceritanya pendeta nggak bagus. Tetapi biar kita tidak menyampaikan berita itu lagi, tetapi dari sini kita belajar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita kurang berdoa. Kita kurang memberikan pujian penyembahan. Terlebih kita kurang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang berjalan, kita kurang memposisikan Roh Kudus di depan sebagai pemimpin kita, dan kita hanya mengikuti di belakang. Percayalah, ketika Roh Kudus sebagai pemimpin di depan, kita mengikuti di belakang, kita tidak bakal masuk selokan, kita nggak bakal masuk lubang, tutup gali lubang, kita tidak bakal terperosok masuk di parit, masuk di comberan, tidak bakal. Kita tidak bakal masuk ke dalam lumpur. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu menuntun kita berjalan di dalam koridor kebenaran, selalu naik dan naik dan naik, selalu naik dan naik terus gagah perkasa sampai engkau benar-benar berkemenangan. Sampai di puncak dan nama Tuhan dipermuliakan lewat dirimu. Saudara tahu, walaupun banyak tantangan rintangan, ya, bentukan, tetapi ketika engkau menang, orang dunia saja dapat piala kemenangan, dapat fasilitas rumah, mobil, uang miliaran. Apalagi Anda di dalam Tuhan berkemenangan. Anda akan dibawa naik sama Tuhan, diangkat, ditinggikan sama Tuhan, levelmu naik, number one, the best. Anda tidak cuma dipromosikan di Indonesia, Anda akan dipromosikan di seluruh mancanegara dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau orang dunia bisa kasih hadiah, terlebih Bapakmu di surga bisa kasih hadiah yang luar biasa. Dan ketika engkau berkemenangan, Tuhan akan percayakan perbenaran surga di dalam dirimu. Ketika engkau bisa dipercaya, engkau bisa mengelola perbenaran surga yang diberikan kepada engkau. Engkau mengelolanya dengan baik dan benar. Tetap rendah hati, tetap berbagi kasih, tetap memperhatikan pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Dia akan menambah-nambahkan engkau. Dia akan mempercayakan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kelihatannya firman Tuhan ini mandes des ya, kita terima. Kenapa? Karena Tuhan cinta. Hari ini juga percayalah, ketika sadar, ketika engkau mau, engkau sujud di hadapan Tuhan, kembali tersungkur di kaki Tuhan, maka ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Imani, tugasmu cuma hidup benar, kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tugasmu adalah menggali firman Tuhan setiap hari. Tugasmu adalah berdoa, memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Maka selanjutnya urusannya Tuhan yang beracara. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buka semuanya. Terobosan demi terobosan terjadi, pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahu-tahu engkau sudah melihat ada perubahan dalam hidup suamimu, dalam diri suamimu yang tadi garang, tiba-tiba mulai baik, tiba-tiba mulai memperhatikan. Kalau sudah diperhatikan, jangan berlagak, tetapi kembali melayani dengan kasih. Sehingga ada
kembali, ya. Ada kembali pertalian kasih, kembali ada kehidupan yang berkemenangan, yang harmonis, saudara. Ya, mari hari ini kita mau berbenah, membenahi dirimu. Percayalah, ketika ada kesatian, disitulah ada keajaiban mujizat terjadi. Ketika ada kesatian, disitulah ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Oleh sebab itu mari mulai hari ini stop ungkit-ungkit yang di belakang. Stop semuanya, berjalan bersama Yesus. Maju dan maju ke depan, berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Ya, amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kembali saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Masih ke Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, Engkau baik, sungguh baik. Sangat baik Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menasihati kami. Mengajar dan mendidik kami. Agar kami tidak melakukan kesalahan. Agar langkah-langkah kami dipimpin oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang maha tahu, Tuhan juga yang maha hadir. Dan Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi di dalam hidup kami Tuhan. Baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat, semua terbuka di hadapan Engkau. Tuhan, firman-Mu telah Kau sampaikan lewat bibir lidah hamba-Mu. Semua ini adalah Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu secara pribadi. Tuhan, Engkau tidak mengizinkan kami terus dalam dosa. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini kami disadarkan. Agar kami tidak terjun bebas dalam dosa, kejahatan, supaya kami tidak binasa. Marilah Tuhan, Engkau mau tolong kami. Kalau ada di antara kami yang mendapatkan firman Tuhan malam hari ini, terkena firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami katakan itu sindiran, tapi sindiran rohani. Agar kami berubah, agar kami bertobat, tinggalkan hidup kami yang lama. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Agar jalan kami terus dipimpin oleh Tuhan, maju ke depan. Mungkin masa lalu, oh Tuhan, berapa saat yang lalu kami melakukan dosa. Tuhan ampuni, biarlah perjalanan kami ke depan ini. Kiranya Tuhan pimpin tuntun kami. Hilangkan dan jauhkan dan kami patahkan semua roh-roh jahat, roh najis, roh kegelapan. Oh Tuhan, haleluya, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Oh hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor. Tuhan, dari pikiran, perbuatan, perkataan kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu menyadarkan kami. Firman-Mu, firman yang hidup dan penuh kuasa. Akan membentuk kami, membawa kami dalam pertobatan ya Tuhan. Biarlah kami dengar firman Tuhan, kami simak baik-baik. Dan kami mentelaah firman Tuhan itu sampai dasar hati kami ya Tuhan. Kami benar-benar dapat mempermuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, yang sedang bermasalah segera dipulihkan. Oh Tuhan, yang sedang mereka dalam kelemahan-kelemahannya, Tuhan sendiri akan pulihkan kembali. Oh Tuhan, haleluya, yang hatinya sedang gundah gulana, Tuhan Engkau pulihkan. Oh haleluya, mereka yang masih dalam persimpangan, oh di antara dosa dan benar, oh pikiran-pikiran yang belum pas dengan firman Tuhan, Engkau lepaskan dan Engkau bentuk dan Engkau ubahkan. Kuatkan iman anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan iman dari hamba-hamba Tuhan. Karena setan sedang mengaum-ngaum mencari mangsa. Oh Tuhan, siapapun, justru orang-orang yang setia dekat pada Tuhan itu akan dirongrong oleh iblis. Marilah Tuhan, kuatkan kami agar kami tidak terpengaruh oleh ajakan rayuan,
kebohongan, oh Tuhan, yang ditawarkan oleh dunia, lewat manusia-manusia yang kecewa, lewat manusia-manusia yang jahat, lewat manusia-manusia yang buta mata hatinya. Tuhan, tolong biarlah kami boleh menjadi berkat. Hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi garam bagi mereka yang sedang membutuhkannya. Tuhan, Engkau mau tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami semakin teguh dan setia kepada Tuhan. Pegang akan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah, oh haleluya, haleluya, biji mata Tuhan sendiri. Oh yang akan mengamati, oh Tuhan, mengiringi dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah menjabarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Akan Tuhan terus berkarya di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kami yang mendengar pada malam hari ini. Tidak menunjuk orang lain, haleluya, tidak membicarakan tentang orang lain, tetapi kami mau sadar diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Itulah sebabnya kami boleh waspada lewat kebenaran firman Tuhan ini yang sudah mengingatkan kepada kami, warning bagi kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan kebodohan dan kesalahan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dengan tambahkan hikmat, akal budi, dan pengurapan kuasa otoritas sorga. Berkati Tuhan pelayanannya, pergumulannya, perjuangannya. Supaya hamba-Mu tetap kuat dan teguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apapun halangan rintangan yang sedang menghadang, maka tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang akan terus, oh Tuhan, haleluya, melindungi dan menjaganya, membackup semua pelayanan dan pergumulannya. Keluarganya diberkati, oh Tuhan, semua usahanya diberkati, pelayanannya diberkati. Tuhan, kami doakan juga Kris Ministry, baik di dalam onset. Oh Tuhan, kami juga berdoa baik dalam ibadah Zoom, juga pelayanan di luar kota, Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat banyak jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau mau tolong kami, jemaat Tuhan yang ada di dalam Zoom Kris Ministry yang datang pada malam hari ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan, dan kami harus menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati co-host. Baik, oh Tuhan, kami serahkan David, Sylvia, Tuhan keluarganya, oh Tuhan pergumulannya, rumah tangga hidup nikahnya, berkati anak-anaknya, berkati, oh Tuhan, bisnisnya, proyeknya, usahanya, diberkati pelayanannya. Tuhan berkati juga Julius, Tasya, Tuhan Engkau tahu pergumulan mereka, Tuhan bawa mereka dalam kemenangan. Tuhan bukakan jalan, berkati kedua orang tuanya, berkati keluarganya, saudara-saudaranya, dengan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau mau pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang dalam ikut bersama ibadah. Tuhan, kami juga khususnya berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai, Tuhan Ibu Herawati, Tuhan berkati kesehatannya, berkati kekuatan yang daripada Tuhan, supaya hamba-Mu boleh tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan padanya. Juga kami doakan Tuhan, haleluya, hamba-hamba Tuhan lainnya, Tuhan menjangkau, Tuhan memberkati, pakai mereka untuk melayani jemaat Tuhan, haleluya, berkati dengan karunia-karunia ilahi. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan, baik bisnis mereka, rumah tangga hidup nikahnya, pergumulannya, permasalahannya, oh Tuhan, beban sakit penyakit yang dialaminya, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan juga hadir menolong mereka dan memulihkan kembali. Terima kasih yang susah dihibur Tuhan. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan kekuatan ekstra supaya, oh Tuhan, boleh orang-orang tua yang sudah lanjut usia ini diberikan hiburan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah malam ini akan lanjut sampai pada selesainya nanti. Berkati hamba-Mu Cik Lingling yang akan terus melayani. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sukacita, hati yang gembira. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala hambatan dan rintangan bahaya. Kuasa setan iblis kami patahkan di dalam nama Yesus.
Kami serahkan semua kepadamu. Izinkan kami Tuhan untuk menadahkan tangan kami. Dan Engkau turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Melimpahkan berkat damai sejahtera. Ketenangan. Haleluya. Keselamatan. Itulah yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan lewat berkat Abraham dan Ishak Yakub. Turun atas kita semua malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terima Tuhan kasih. berkati. Yang sama buat Cik Lingling. Semangat, sehat. Tuhan berkati. Manuel. Sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan pesan Tuhan, baik melalui penglihatan nubuatan, saya berikan waktu dan kesempatan. Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 17b ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dan juga di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan juga di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Dan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan juga di Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan juga di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita dikatakan ya, kita itu bukan menjadi gereja, itu yang dikatakan gereja itu bukan gedungnya ya, tetapi kita itu bait kudus Tuhan ya, kita gereja Tuhan ya. Banyak pengikut Kristus itu merasa bahwa pergi ke gedung gereja adalah sudah cukup ya untuk bisa berkenan kepada Allah. Ternyata yang menjadi gereja atau bait Allah itu jauh lebih penting daripada sekedar pergi ke gedung gereja. Jangan sampai kita itu sering ke gedung gereja, tetapi tidak mengubah kita menjadi gereja atau bait Allah. Ciri-ciri orang yang sudah menjadi gereja atau bait Allah, kita harus satu hidup kudus ya. Karena Tuhan itu kudus ya, kita harus kudus. Karena orang yang hidupnya kudus itu bisa melihat kemuliaan Tuhan ya. Juga bisa kita itu berbicara dengan Roh Kudus ya.
memperluas Roh Kudus. Juga yang bisa menjadi bait Allah itu pastinya tempatnya yang kudus ya, bukan yang kotor atau dengan perbuatan dosa. Yang kedua itu dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang menjadi bait Allah pasti taat ya pada pimpinan Roh Allah. Yang ketiga ada pembaruan akal budi atau pikiran dan perasaan. Jadi kita harus berubah ya pikiran kita, perasaan kita. Yang menjadi gereja itu dan juga bait Allah itu pasti memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar serupa dengan Kristus. Kita harus berubah ya menjadi gereja itu bait Allah jauh lebih utama daripada hanya kita yang rajin ke gedung gereja. Orang yang menjadi bait Allah atau gereja itu pastinya hidup dalam pertobatan, berbuah roh, selalu mengasihi dan mengampuni, dan juga bergaya hidup seperti Kristus atau sesuai firman Tuhan. Setan itu tidak pernah takut ya pada orang yang rajin ke gereja. Tetapi setan itu takut pada orang-orang yang berubah menjadi gereja atau bait Allah. Pastikan kita itu hidupnya berubah menjadi gereja Tuhan yang hidup dan kudus agar berkuasa dan serupa dengan Kristus. Sekian, terima kasih, segala kemuliaannya Tuhan saja. Ya, saya mau kesaksian ya. Memang saya pertama kali di Zoom Grace Ministry, terus terang saya itu masih sakit hati ya. Saya bilang dalam hati sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni ya. Tapi dengan kasih Bapa saya bisa dimampukan oleh Roh Kudus, saya bisa ya mengampuni itu bukan karena kuat gagah saya, tetapi Roh Kudus ya. Kalau dulu saya pertama kali ikut, wajah saya itu kayak papaya itu memang benar ya, juga tidak ada damai sejahtera sukacita itu saya. Tetapi dari Grace Ministry ini saya diperbarui dari minggu ke minggu ya, juga hari ke hari Roh Kudus pimpin hidup saya dan juga melalui firman Tuhan yang disampaikan Aileen itu mengubahkan hidup saya dan juga karakter saya ya. Juga kalau dulu saya tuh banyak ya, maksudnya sombong itu tinggi hati itu saya, tapi sekarang tuh dijadukan itu semua karena Tuhan aja. Dan dulu saya tuh orangnya jujur, rendah diri ya, minderan itu saya. Jadinya minder itu membuat orang sombong itu saya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan ubahkan semuanya ya. Dan juga kalau dulu saya sakit hati, nggak bisa mengampuni sampai mati. Tapi oleh Roh Kudus saja, saya dimampukan, saya bisa mengampuni dan melupakan ya. Karena saya dimerdekakan karena kalau di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang ya untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu nggak kurang panjang untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan itu ialah segala kejahatan kita, yaitu dosa kita. Antara benci sama cinta itu beda tipis ya. Kalau kita cinta, pasti kita mau mandi atau mau makan, ingat ya. Kalau kita benci ya, kita makan itu terpasang
mukanya dia dan perbuatan dia itu, dan juga yang rugi itu kita sendiri ya. Kenapa? Karena doa kita yang mau naik ke atas itu turun lagi ya, karena kita masih kotor ya, ada dosa. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk mengampuni ya, supaya doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur ya, dari hari ke hari saya, meskipun saya di rumah ya, selama pandemi ini, saya merasakan wajah ya, dari hari ke hari itu saya kelihatan ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan juga karena Tuhan aja, bukan karena kuat gagah saya. Wajah saya dari hari ke hari saya merasakan lebih muda lagi. 25 tahun itu semua karena Tuhan. Juga saya banyak ya diubahkan di Grace Ministry, dan juga semua nubuatannya untuk saya. Kalau saya ditegur, saya pasti koreksi diri dan berubah, yaitu saya. Dan Tuhan itu sangat ajaib buat saya. Yang pertama kali Tuhan mau sembuhkan saya itu masalah sampah-sampah di hati ya, itu sakit hati, iri hati itu saya dulunya, tinggi hati itu saya. Tetapi kalau Tuhan sudah mengubahkan ya, kita itu bisa menjadi terang dunia ya, juga bisa membebaskan orang yang seperti kita dahulu ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Asalkan kita itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan saya minta Tuhan berikan saya setiap hari ya Tuhan, kerendah hati dan kelemah lembutan. Berikan saya hati yang tulus dan murni untuk melayani Tuhan dan melayani sesama saya, sesama manusia itu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, karena saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Bukan kalau tidak ada Tuhan dan Roh Kudus di dalam hidup saya. Sekian, segala kemuliaannya ya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa Anda sudah dengar. Saya lihat Ibu Lindiawati Suktino ini ya, sukacita sekali, senang sekali nyampe pesan Tuhan, Pak firman Tuhan ya. Karena dulu nggak bisa ngomong gini, saudara. Tetapi hari ini, semakin beliau ngomong, semakin membacakan firman Tuhan, ya, menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan, semakin Tuhan buat lancar dan lancar. Kalau dulu ngomong apa kita nggak bisa dengar, tapi hari ini diperjelas, semakin cepat ngomongnya, ya. Saking semangatnya, sampai tambah panjang, tambah ada kesaksiannya yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sukacita. Ada perubahan dalam hidupnya, ya. Dan seperti firman Tuhan katakan, ketika engkau setia, Tuhan itu setia. Dan ketika engkau selalu melekat sama Tuhan, memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan itu senang, Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan. Ya, yang diinginkan Ibu Lindiawati Sutikno adalah kesembuhan, bisa ngomong lancar, bisa berkata-kata lancar, bisa berjalan kembali seperti sedia kala, bisa lari lagi, dan Tuhan berikan itu. Ya, semakin semangat, semakin melekat sama Tuhan, percaya keajaiban mujizat pasti terjadi, semuanya pulih seperti sedia kala. Ya, maju terus, pantang mundur semangat. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang lain yang
Dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada?